Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa NU Online Cimahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di waktu yang singkat ini Allah tetapkan kita untuk bersama-sama sedikit banyak menyibukkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dengan menikmati waktu untuk senantiasa mendekati Allah, melakukan kajian keilmuan melalui channel NU Online Cimahi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita mendengar ada orang menyatakan bahwa Islam ini memiliki kuantitas yang luar biasa banyak. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian kuantitas ini membuat kita menjadi berkualitas di sisi yang lain? Mari kemudian kita sadari bahwa kita mungkin hanya masih dalam konteks ta'aruf. Kita berkenalan dengan orang-orang yang berbeda di antara kita. Sebagai orang Islam, kita tidak bisa menafikan adanya perbedaan yang selalu ada karena diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Allah ciptakan perbedaan yang pasti ada, tetapi hanya karena berta'aruf sajalah kemudian kadang-kadang kita tidak bisa bersinergis atas potensi yang dimiliki. Maka setelah ta'aruf sesungguhnya Allah meminta kita untuk bertafahum, saling memahami antara satu sama lain. Setiap perbedaan yang Allah ciptakan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang harus kemudian kita permasalahkan. Justru itu akan menjadi potensi besar jika kemudian kita bisa sinergiskan. Ada banyak perbedaan yang muncul, tetapi perbedaan itu malah menjadi kekuatan, seperti yang kita lihat dalam bangunan misalnya. Kita tidak bisa membuat bangunan hanya menggunakan semen semata. Kita butuh menggunakan alat-alat yang lain, kita butuh menggunakan bahan-bahan yang lain untuk mendapatkan bangunan yang kokoh. Setelah ta'aruf dan tafahum, kita butuh mengerti bahwa perbedaan ini butuh disikapi dengan baik, yaitu tasamuh. Kita butuh untuk bertoleran, bahwa kemudian jika ada seseorang yang berbeda atau sebagian kelompok berbeda dengan kita, selama mereka masih Islam, selama mereka masih meyakini bersyahadat sama dengan kita, maka sesungguhnya mereka adalah seseorang yang tetap menjadi saudara kita dalam Islam. Setelah bertasamuh, maka kemudian akhirnya kita memaklumi ada kewajiban yang harus kemudian kita lakukan, yaitu tarohum, saling mencintai. Antara satu orang dengan orang yang lain butuh saling mencintai sebagai sesama muslim, atau setidak-tidaknya saling mencintai dan menyayangi sebagai anak bangsa Indonesia. Karena dengan cara demikian, kuantitas yang tadinya besar ketika kemudian dibalut dengan kasih sayang, maka akan memunculkan ta'awun. Kita memaklumi ada banyak orang yang butuh bantuan di luar sana atau kemudian di dekat rumah kita. Kadang-kadang kita berfokus kepada diri kita, keegoan kita, ananiyah kita, kemudian memunculkan sikap untuk enak sendiri, memunculkan untuk nyaman sendiri, memunculkan untuk kenyang sendiri, dan lain sebagainya. Padahal ada banyak orang yang butuh bantuan kita. Setelah kita menyayangi mereka, maka mari kita kemudian berta'awun, saling tolong menolong, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada banyak orang-orang di bulan Ramadan ini yang masih saja kurang atas makanan yang mereka butuhkan. Itulah sebabnya kemudian esensi dan dimensi ibadah selalu ada ijtimai atau dimensi sosial. Salat kita outputnya adalah baik kepada sesama. Puasa kita adalah tentang kepedulian setelah kita melaksanakan puasa. Zakat sesungguhnya adalah menguatkan ekonomi umat untuk memastikan saudara-saudara kita memiliki kekuatan pangan, kekuatan sandang dan papan di masa yang akan datang. Setelah berta'awun, maka kita butuh bertakaful.
atau merasa bahwa siapapun saudara kita adalah sepenanggungan kita. Kita merasa butuh dan merasa punya kewajiban untuk bertanggung jawab atas saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. NU memiliki lazisnu yang kemudian bisa menjadi satu cara, menjadi satu pola, menjadi satu jalan untuk siapapun menolong sesamanya dengan kondisi yang terbatas. Bisa kemudian dengan memberikan infak, bisa dengan memberikan sedekah atau menyalurkan zakatnya melalui lazisnu yang kemudian secara umum bisa kita temukan di banyak tempat. Dengan cara inilah kemudian kita berharap dengan tidak hanya ta'aruf tetapi juga sampai ke takaful, kita bisa memastikan apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya kekayaan, kenyamanan dan kenikmatan atas materi atau atas non materi yang kemudian dinikmati oleh sebagian orang hari ini bisa tersebar luas kepada setiap orang yang membutuhkan. Hal tersebutlah yang kemudian insya Allah menguatkan kita sebagai kaum muslimin, bukan hanya dari sisi kuantitas tetapi juga dari sisi kualitas. Kita berharap kuantitas yang besar menumbuhkan kualitas yang luar biasa untuk kemudian suatu saat kita akan bersama-sama lebih kuat li'i'la'i kalimatillah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bersatu atas semua perbedaan yang Allah ciptakan, dan kemudian perbedaan tersebut menjadikan kita berkualitas, bergotong royong, bekerja sama untuk menjadikan Islam agama ya'lu wa la yu'la alaih. Semoga kajian yang singkat ini memberikan keberkahan dan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.